Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para hadirin yang berada dalam ruangan dan peserta silaturahmi yang melalui online, kita segera akan masuk pada acara diskusi panel. Dengan hormat kami mengundang panelis yang sudah hadir di ruangan. Yang pertama, Bapak Profesor Dr. Hamdan Zulfan. Beliau sarjana hukum, magister hukum. Beliau adalah mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Silakan Pak Hamdan. Ya, silakan Pak. Kemudian panelis kedua yang saya undang adalah Profesor Budi Iman Santosa. Sangat populer disebut dengan Profesor Budi Is. Ya, silakan. Prof Budi Is ini Bapak sekalian adalah guru besar atau dosen obstetrik ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Salemba, Jakarta. Kita akan memulai, izin kita mulai dengan dengan Pak Hamdan dan kemudian nanti disusul dengan Pak Budi Is. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof Nasir. Ini senior saya, Pak. Jadi kalau ditelepon oleh Dr. Nasir nggak bisa saya tolak. Itu salahnya. Prof, jurnalis senior kita semua yang saya hormati, Prof Budi, hadirin semuanya. Saya singkat saja karena saya diminta khusus mengenai masalah pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi sebelum saya ingin menerangkan begini, bahwa perubahan Undang-Undang Dasar kita memperkenalkan sebuah semacam sistem ketatanegaraan yang baru, walaupun tetap menggunakan dasar filosofi dari sistem kita yang lama, yaitu tidak keluar dari Pancasila, dan karena itu tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar. Tapi secara sistem ada perubahan besar dalam hukum tata negara kita dengan perubahan Undang-Undang Dasar itu. Sistem ini saya ingin menyampaikan beberapa poin penting karena ini sangat berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi dan bagaimana implementasi atau pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Sistem yang dimaksud adalah kita memperkuat apa yang disebut dengan sistem konstitusional. Memang di Undang-Undang Dasar kita yang sebelumnya ada sistem pemerintahan kita, sistem konstitusional, tapi itu hanya dalam tataran filosofi, dalam tataran pengertian. Tetapi dalam perubahan Undang Dasar itu dijelaskan dan dirinci ciri-ciri sistem konstitusional itu dan bagaimana sistem konstitusional itu dibangun. Kemudian yang kedua, memperkuat apa yang disebut dengan prinsip negara hukum. Ya. Karena itu dicantumkan secara tegas dalam pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum atau negara berdasarkan hukum. Ini juga sebenarnya sudah ada dalam prinsip yang lama, tapi ini lebih dipertegas dan isi konstitusi itu mencerminkan unsur-unsur pokok dari negara hukum. Kalau kita mempelajari hukum, ilmu hukum, negara hukum itu prinsip-prinsip pokoknya pertama adalah rule of law, pemerintahan berdasarkan hukum. Kemudian yang kedua adalah apa yang disebut dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga adalah peradilan yang independen. Jadi itulah prinsip pokok dari negara hukum dan itu tercermin dalam perubahan-perubahan besar dalam Undang Dasar kita. Nah, dalam mengawal sistem konstitusional yang baru ini dibentuklah apa yang disebut dengan Mahkamah Konstitusi agar rel yang
yang dibuat itu tidak menyimpang, atau untuk mengontrol norma-norma dasar ini dibentuklah Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi sebenarnya adalah, karena itu biasa disebut dengan the guardian of the Constitution, mengawal norma konstitusi. Walaupun saya sering katakan norma konstitusi itu tidak statis, karena konstitusi itu ada dalam jiwa masyarakat, ada dalam jiwa rakyat. Karena itu norma konstitusi selalu dinamis. Itulah sebabnya orang sering bertanya, putusan MK itu dari satu waktu ke waktu yang lain bisa saja berubah, karena norma konstitusi itu norma yang selalu dinamis, karena konstitusi itu adalah jiwa rakyat, jiwa rakyat yang dituangkan secara tertulis. Jiwa itu terus tumbuh berkembang. Ada teman saya bilang, kalau dia tidak bisa dinamis, maka norma konstitusi itu menjadi fosil. Jadi itulah sebabnya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi kadang orang aneh bisa berubah. Ya sama saja dengan konstitusi juga bisa berubah. Jadi bukan hal yang aneh begitu. Tapi walaupun perubahan putusan Mahkamah Konstitusi itu agak sering, ini yang juga agak kacau. Itu satu. Karena itu, karena prinsip konstitusional itu dan demokrasi tadi rule of law, maka dalam sistem yang baru ini partisipasi ya menjadi lebih kuat, akuntabilitas menjadi lebih kuat. Kemudian terakhir adalah peradilan yang independen. Itu adalah syarat terpenuhinya unsur negara hukum. Nah, sekalian. Nah, kaitan dengan Mahkamah Konstitusi tentu dalam satu lingkup dasar filosofi dari yang saya sampaikan tadi. Kalau tidak didukung oleh ini, maka putusan MK apapun itu menjadi barang mati, tidak bisa dilaksanakan. Tapi kalau putusan Mahkamah Konstitusi harus dipahami dalam kerangka sistem konstitusional. Kalau organ negara atau pimpinan negara tidak memahami bahwa kita berada dalam lingkup sistem konstitusional, maka dia mengabaikan konstitusi. Kalau tidak memahami sistem rule of law, ya, prinsip-prinsip demokrasi, prinsip-prinsip transparansi, maka putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sering mudah diabaikan kalau lingkup ini tidak dipahami dengan baik. Karena itu Mahkamah Konstitusi putusannya sebuah putusan yang spesifik, beda dengan putusan pengadilan. Waktu kami mengubah Undang-Undang Dasar, ya, kami mengundang beberapa hakim konstitusi dari Korea, dari Jerman. Satu hal pertanyaannya sangat menarik ketika kami mengadakan RDP dengan hakim konstitusi dari Jerman. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi itu to execute the decision? Gimana? Hakim Jerman bilang, ini khusus dalam kaitan dengan judicial review. Hakim Jerman bilang, lah putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa ditegakkan dengan aparat negara yang berupa polisi atau tentara. Ya. Jadi MK tidak bisa merintahkan tentara atau polisi untuk menegakkan putusannya. Kalau putusan pengadilan negeri, tinggal perintah pengadilan dibantu oleh polisi, itu dilaksanakan secara paksa. Kalau tidak mau dikosongkan dengan alat kekerasan, bantuan aparat keamanan. Lah itu putusan dalam bidang perdata, putusan di bidang pidana. Ya, kalau dia lari di penjara, dia akan ditangkap dan dipaksa masuk. Jadi itu eksekusi putusan pidana. Lalu bagaimana dengan putusan Mahkamah Konstitusi? Tidak ada cara seperti itu. Karena itu keluarlah satu prinsip dalam putusan Mahkamah Konstitusi, apa yang disebut dengan self-executing atau self-implementation. Jadi maka putusan Mahkamah Konstitusi itu keluar, maka dengan sendirinya melekat putusan eksekusi dalam dirinya sendiri, atau kekuatan implementasi dalam dirinya sendiri. Nah, ini hanya dipahami
Kalau organ negara, pimpinan organ negara yang lain memahami bahwa dia memiliki kewajiban konstitusional untuk menjalankan itu. Kalau tidak memahami jadi rumit. Itu masalahnya. Jadi rumit. Sama halnya dengan begini. Undang-undang dibuat, normanya sudah ada, kemudian tidak dilaksanakan. Apa yang kita bisa paksa kepada presiden untuk menjalankan undang-undang itu? Paling kan menegur kan? Ya, menegur. Kalau kesalahan pelanggaran hukum, bribery atau treason, misalnya mengkhianati negara, pelanggaran hukum berat, itu dia bisa diberhentikan. Tapi kalau pelanggaran oleh presiden terhadap norma undang-undang, apa yang bisa kita lakukan? Paling DPR melakukan pengawasan kan itu. Jadi sama dengan norma putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah selevel dengan norma undang-undang. Jadi ketika putusannya keluar, maka dia keluarlah menjadi norma undang-undang yang baru. Ya, mengikatnya. Nah, dia self executing, dia menjadi norma undang-undang seketika itu berlaku sebagai norma undang-undang. Tidak perlu dengan perubahan undang-undang lagi untuk mencantumkan putusan Mahkamah Konstitusi. Lalu pelaksanaannya, ya tergantung pada organ negara yang dikenai atau menjadi adresat, ya, yang harus melaksanakan itu. Tinggal pelaksanaannya adalah melakukan itu, menjalankan itu dalam bentuk membuat peraturan turunan. Itu kewajibannya. Jadi pertanyaannya Dr. Nasir disampaikan kepada saya, bagaimana pelaksanaannya? Saya bilang sekali lagi bahwa pelaksanaannya adalah pada pemahaman terhadap prinsip konstitusional itu. Paling yang bisa dilakukan adalah kalau dia tidak lakukan, pakai upaya hukum lain dengan menggugat dengan cara mekanisme hukum yang lain, bukan hukum tata negara lagi, hukum administrasi negara atau hukum mekanisme peradilan lain, tidak lagi kepada Mahkamah Konstitusi dalam rangka menjamin pelaksanaan itu. Dulu saya kasih contoh, satu kali DPD mengajukan judicial review Undang-Undang MD 3 dan Undang-Undang DPD di Mahkamah Konstitusi. Kita kabulkan. Lalu ngadu lagi ke MK. DPR nggak mau melaksanakan, dibilang gitu. Nggak mau melaksanakan. Saya bilang kalau dia nggak mau melaksanakan, kalau dia buat undang-undang tidak sesuai dengan ini, ajuin lagi undang-undang yang lahir itu bahwa undang-undang yang tidak sah karena tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi itulah mekanisme pelaksanaannya. Jadi undang-undang dilahirkan tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, undang-undang yang tidak sah digugat lagi, undang-undang yang tidak sah. Saya bilang coba Anda ajukan, pasti saya kabulkan, saya bilang itu. Karena tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kira-kira gitu. Jadi saya begitulah pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat apa yang disebut dengan self executing atau self implementation. Jadi automatically dengan kesadaran konstitusionalisme dihormati, dia laksanakan. Kalau dia tidak laksanakan, maka produk yang dibuat menjadi ilegal. Nah, ilegal, kapan ilegal itu efektif? Ketika pengadilan mengatakan bahwa itu ilegal. Karena itu mekanismenya adalah mekanisme gugatan lain. Jadi gugatan lain yang menyatakan bahwa dia ilegal. Kita bisa menyatakan ilegal, tapi kapan efektif ilegalnya? Kalau diputuskan oleh pengadilan bahwa itu ilegal. Jadi begitulah prosedur dan mekanisme pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Saya ringkas saja, Prof. Nasir. Jadi saya kira karena itu pertanyaan juga ringkas, ya, itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.